Kali ini saya akan membahas materi tentang dimensi 3, yaitu jarak dalam ruang. Yang pertama kita lihat jarak antara dua titik. Misalkan ada titik P dan Q, maka jarak antara titik P dan Q ini adalah panjang ruas garis PQ ini. Dan dia merupakan garis lurus ya, ruas garis atau garis lurus. Nah, kalau misalkan di sini ada sebuah titik, di sini ada titik. Nah, di gambar seperti ini, nah maka ini salah. Tuh, jadi dia harus merupakan sebuah garis lurus ya. Nah, kemudian ada lagi jarak antara titik dan garis. Jarak titik dan garis ini kita lihat jatuhnya titik itu harus jaraknya itu harus terdekat ya. Titik ini harus jatuhnya terdekat dengan garis G ini. Nah, dan dia juga ruas garisnya itu merupakan garis tegak lurus terhadap garis G. Nah, ruas garis apa? Ruas garis P dan P aksen, di mana P aksen ini merupakan proyeksi dari titik P terhadap garis G. Nah, dia tidak boleh misalnya kayak gini. Di sini ada sebuah ruas garis, kemudian di sini ada titik, ini garis G, ini titik P misalkan. Nah, jatuh titik ini ke sini. Nah, ini salah ya, maka dia harus jarak terdekatnya. Nah, jarak terdekatnya itu sudah pastilah dia tegak lurus terhadap garis tersebut. Nah, kemudian ada lagi jarak antara titik dan bidang. Ya, misalkan di sini ada titik P, ini ada bidang alfa, maka jarak antara titik P ke bidang alfa ini yaitu adalah jarak antara titik P ke P aksen, di mana P aksen ini merupakan proyeksi dari titik P terhadap bidang alfa ini. Ya. Nah, kita lihat di sini ya. Garis P aksen itu tegak lurus terhadap garis G. Garis P aksen itu tegak lurus terhadap garis L. Ya. Kemudian garis P aksen itu juga tegak lurus terhadap bidang alfa. Nah, kita akan mencari bagaimana jarak antara titik dan bidang. Nanti akan saya bahas contoh-contoh soalnya. Nah, kita lihat sebuah kubus. Ini adalah sebuah kubus ya. Kubus AB, CD, EF, GH ya, di mana panjang sisi kubus ini itu adalah A. Nah, kita lihat ya, pada kubus ini itu terdapat diagonal-diagonal kubus. Nah, ada yang namanya diagonal sisi. Yang mana diagonal sisi? Kita lihat pada sisi ABCD. Nah, diagonalnya itu adalah garis AC. Garis AC ini. Nah, kita akan mencari berapa panjang AC ini kalau sisinya adalah A. Ya. Nah, kita lihat segitiga ABC. Kalau kita keluarkan segitiga ABC, maka ya dia siku-siku di B. Oke, nah di mana panjang BC itu adalah A, panjang AB itu adalah A. Nah, maka kita akan mencari panjang diagonal AC atau panjang diagonal sisi ABCD ini. AC, nah kita menggunakan rumus Pitagoras ya. Pitagoras ini sudah dibahas di SMP, bahkan di SD sudah dibahas ya. Adalah akar dari sisi siku-sikunya ya, AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Panjang AB itu tadi adalah A, jadi A kuadrat ditambah BC, BC itu adalah A kuadrat. Sehingga panjang AC adalah akar dari 2A kuadrat. Jadi panjang AC itu adalah A akar 2. Oke. Kemudian ada lagi yang namanya diagonal ruang. Diagonal ruang kubus. Misalkan kita tarik garis dari H ke B. Nah, ini merupakan diagonal ruang kubus. Ya, bagaimana cara mencari panjang diagonal HB ini atau panjang diagonal ruang kubus ini? Nah, caranya juga dengan menggunakan rumus Pitagoras ya. Nah, kita lihat segitiga yang membentuk yang menghubungkan garis HB ini ya. Nah, kita tarik garis ini. Nah, maka segitiga yang terbentuk itu adalah segitiga BDH. Nah, siku-sikunya di sini ya. Kita keluarkan segitiga tersebut.
Nah, dia siku-sikunya di D. Oke, di sini adalah B, di sini H, ya. Nah, berapa panjang HD? Yaitu A. Nah, kemudian berapa panjang BD? Kita lihat BD. BD ini juga merupakan diagonal bidang atau diagonal sisi. Nah, berarti BD ini sama dengan AC. AC tadi adalah A akar 2. Maka panjang BD itu adalah A akar 2. Kita akan mencari berapa panjang HB-nya. Ya, maka HB itu sama dengan akar dari HD kuadrat ditambah dengan BD kuadrat. Panjang HD itu adalah A kuadrat ditambah BD A akar 2 kuadrat. Maka panjangnya adalah A kuadrat ditambah A dikuadratkan A kuadrat, akar 2 dikuadratkan A2. Sehingga A kuadrat ditambah 2A kuadrat, ya itu adalah akar 3A kuadrat. Nah, sehingga panjang HB-nya itu adalah A akar 3. Seperti itu. Maka kesimpulan apa yang bisa kita ambil? Kesimpulannya, untuk diagonal sisi kubus ya, mencari panjang diagonal sisi kubus maka rumusnya itu adalah A akar 2 itu. Nah, diagonal ruangnya, diagonal ruang untuk kubus itu adalah A akar 3. Nah, jadi kalau misalnya sisinya itu adalah 5, maka diagonal sisinya berapa? Ya 5 akar 2. Kalau diagonal ruangnya berapa? Kalau panjang sisinya adalah 5, maka 5 akar 3. Ya, apakah kalian masih ingat triple Pitagoras? Ya, kalau masih ingat alhamdulillah ya. Karena pola triple Pitagoras ini penting kalau kalian ingin cepat menyelesaikan konsep Pitagoras pada segitiga siku-siku tanpa harus memakan banyak waktu gitu ya. Nah, kita gunakan logika praktis dari pengembangan konsep dasar yang telah kalian dapatkan di sekolah. Nah, kita akan mulai trik menghafalnya ya. Trik menghafalnya. Saya akan kasih trik untuk menghafal triple Pitagoras. Caranya ya, dari konsep Pitagoras kalian pasti sudah hafal ya kan, bahwa C kuadrat untuk mencari sisi miring itu adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Dengan catatan ya, A-nya ini merupakan sisi terpendek dari segitiga siku-siku ini. Nah, kalau kita mau mencari sisi A, ya tentu saja rumusnya adalah C kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, kita faktorkan dulu ini. A kuadrat sama dengan C ditambah B, C dikurang B. Ya kan, ini sudah dipelajari di SMP. Nah, ini ya hanya berlaku untuk sisi terpendek yang ganjil. Nah, berarti 3, 5, 7, 9 gitu ya. Kita ambil dulu misalkan saya contohkan dulu 3 ya. Berarti di sini 3 kuadrat sama dengan kita akan mencari dua bilangan B dan C yang selisihnya 1. Jadi C dikurang B ini hasilnya nanti akan 1. Kemudian jumlah kedua bilangan haruslah sama dengan kuadrat dari sisi terpendeknya. Nah, seperti apa sih? Nah, seperti ini. Jadi sisi terpendeknya kita ambil 3 karena kan sisi terpendeknya tadi adalah ganjil ya. 3 kuadrat sama dengan berapa C dan B kalau dijumlahkan hasilnya 9, tapi kalau diselisihkan hasilnya 1. Nah, berarti itu 5 dan 4 ya kan? Nah, 5 dan 4. Gitu. Kenapa 5 dan 4? Karena kalau dijumlahkan hasilnya 9, kalau diselisihkan hasilnya 1. Tuh. Nah, berarti triple Pitagorasnya itu adalah 3, 4, dan 5 gitu ya. Jadi sisi terpanjangnya ini merupakan sisi miring ya. Oke, kemudian misalkan sisi terpendeknya adalah 5.
Nah, berarti 5 kuadrat itu sama dengan, nah carilah dua bilangan, kalau dijumlahkan hasilnya kuadrat bilangan terpendeknya, kalau diselisihkan itu hasilnya 1. Nah, berarti berapa nih? 13 ditambah 12, ya kan? Oke, coba kalau dijumlahkan, 13 ditambah 12 hasilnya 25. 13 dikurang 12 hasilnya 1. Gitu. Nah, berarti kalau sisi terpendeknya itu 5, maka sisi yang lainnya itu adalah 12, 13. Ya, selalu di sini adalah sisi terpanjangnya karena sisi miring itu adalah sisi terpanjang. Kemudian misalkan lagi tadi 7 ya. Nah, 7 kuadrat itu adalah 49. Nah, kalau dijumlah hasilnya 49, kalau diselisihkan hasilnya 1. Nah, berapa tuh? Berarti 25 ditambah 24. Ya enggak? 25 ditambah 24, 49. Kalau diselisihkan, ya hasilnya 1. Nah, maka triple Pitagoras berikutnya 7, 24, 25. Gitu ya. Jadi ini hanya berlaku untuk sisi terpendeknya ganjil. Satu lagi misalkan 9 nih. 9 kuadrat adalah 81 ya. Nah, kalau dijumlahkan, cari dua bilangan, kalau dijumlahkan dapatnya 81, kalau diselisihkan hasilnya 1. Berapa bilangan itu? 41 ditambah 40, 41 dikurang 40 gitu ya. Jadi 41 ditambah 40 hasilnya 81, kalau diselisihkan hasilnya 1. Sehingga triple Pitagoras yang berikutnya adalah 9, 40, 41. Nah, ini berlaku untuk kelipatannya. Misalnya gini. Nah, misalkan gini nih. Ini ada sebuah segitiga siku-siku. Misalkan di sini panjangnya 10, di sini 24, maka berapakah panjang X? Nah, kita lihat ya, 10 ya 10 dibagi 2 ya, dibagi 2. Nah, ini sama-sama dibagi 2 nih. Ini kalau dibagi 2 dapatnya 5. Di sini kalau dibagi 2 dapatnya 2, 12. Nah, berapa tadi ya? 5, 12. Nah, sisi miringnya ini pasti 13. Nah, 13 ini kita kalikan dengan 2. Nah, karena ini kan dikali 2 semua ya. Nah, maka ya udah berarti X-nya ini sama dengan 26. Gitu. Jadi dia berlaku kelipatannya. Misalkan lagi nih. Ya, ada sebuah segitiga siku-siku. Nah, misalkan di sini 9, di sini 12, maka berapa X? Nah, ini kan bisa sama-sama kita bagi 3 ya. Ini kalau dibagi 3 dapatnya 3, ini kalau dibagi 3 4. Nah, kita lihat nih di triple Pitagoras. 3, 4. Sisi miringnya pastilah 5. Nah, karena tadi dibagi 3, maka ini dikali 3 aja. 5 dikali 3. 5 dikali 3, ya kan? 5 dikali 3, maka panjang sisi miringnya itu adalah 15. Jadi cepet ya, tidak usah pakai konsep Pitagoras lagi kalau kalian sudah hafal trik triple Pitagorasnya.